Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam video presentasi metode asesmen budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan fondasi penting dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, memahami dan mengevaluasi budaya organisasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Dalam tugas kelompok ini, kita akan membahas berbagai metode asesmen budaya organisasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi nilai, norma, dan praktik dalam suatu lembaga pendidikan atau organisasi lainnya. Melalui video presentasi ini, kita akan mempresentasikan metode asesmen budaya organisasi yang berbeda-beda, termasuk OCAI, Cultural Web Analysis, The Nation Organizational Culture Survey, dan McKinsey 7S Framework. Dengan memahami dan mengaplikasikan metode-metode ini, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan budaya organisasi, sehingga mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja lembaga pendidikan dan organisasi lainnya. Cultural Web Analysis adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk memahami budaya organisasi dengan cara menggambarkan elemen-elemen utama yang membentuk dan memengaruhi budaya tersebut. Analisis ini membantu organisasi mengidentifikasi bagaimana budaya saat ini mendukung dan menghambat strategi bisnis. Adapun 6 elemen web budaya. Yang pertama, stories atau cerita. Narasi tentang kejadian masa lalu yang disebarkan di organisasi mencerminkan nilai dan norma yang dihargai. Contoh, cerita tentang kepala sekolah yang dulu sangat disiplin dan berhasil meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya yang kedua, simbol atau simbol. Representasi visual atau benda yang mencerminkan identitas dan nilai organisasi. Contoh, seragam guru, logo sekolah, plakat prestasi akademik. Yang ketiga, rituals and routines atau ritual dan rutinitas. Kegiatan harian dan seremonial yang mencerminkan cara melakukan sesuatu di sini. Contoh, apel pagi setiap Senin, tradisi upacara pelepasan siswa kelas akhir. Adapun elemen yang keempat, control systems atau sistem pengendalian, yaitu cara organisasi mengatur dan memantau kinerja atau perilaku. Contoh, evaluasi guru tiap semester, sistem penghargaan dan sanksi bagi siswa. Kemudian elemen yang kelima, power structures, yaitu struktur kekuasaan. Siapa yang melakukan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, baik formal maupun informal. Contoh, kepala sekolah, guru senior, atau komite orang tua. Kemudian elemen yang terakhir, organizational structures, yaitu struktur organisasi. Bagaimana peran, tanggung jawab, atau hubungan antar di bagian tata. Contoh, struktur hierarkis dari kepala sekolah ke guru ke staf administrasi. Selanjutnya, analisis sederhana pada organisasi pendidikan, khususnya simulasi mengajar, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan guru melalui praktik yang terstruktur. Simulasi mengajar memungkinkan guru untuk mencoba berbagai metode dan teknik pengajaran dalam lingkungan yang terkontrol, kemudian merefleksikan hasil dan melakukan perbaikan. Adapun analisis simulasi mengajar yang pertama yaitu tahap perencanaan simulasi. Di antaranya adalah yang pertama, mencari masalah. Identifikasi masalah yang ingin disimulasikan, misalnya kesulitan siswa dalam memahami konsep matematika, kurangnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas, atau kesulitan guru dalam mengelola kelas. Selanjutnya, mencari solusi.
Cari solusi yang sesuai dengan masalah yang diidentifikasi. Solusi ini bisa berupa perubahan metode pengajaran, penggunaan media pembelajaran, atau perubahan dalam manajemen kelas. Selanjutnya yang ketiga, yaitu membuat rencana simulasi. Susun rencana simulasi yang rinci, termasuk tujuan simulasi, langkah-langkah simulasi, metode yang akan digunakan, atau evaluasi yang akan dilakukan. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan simulasi. Yang pertama, praktik simulasi. Guru melakukan simulasi mengajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang kedua, observasi. Guru, rekan kerja, atau pengamat lain melakukan observasi terhadap simulasi yang dilakukan. Selanjutnya, pengambilan data. Catat data terkait simulasi, misalnya respon siswa, kesulitan yang dihadapi, dan efektivitas metode yang digunakan. Adapun tahap yang ketiga, tahap evaluasi simulasi, yaitu analisis data. Analisis data yang dikumpulkan untuk mengetahui efektivitas simulasi dan perbaikan yang perlu dilakukan. Yang kedua, rekomendasi. Berdasarkan analisis data, buat rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, refleksi. Guru melakukan refleksi atau simulasi yang telah dilakukan, termasuk kekuatan dan kelemahan serta hal-hal yang dapat dipelajari. Adapun metode yang mengidentifikasi budaya dominan dapat melibatkan beberapa pendekatan, yakni diantaranya yang pertama, analisis isi, yaitu menganalisis konten media, dokumen, atau artefak budaya untuk memahami nilai-nilai dan norma yang dominan. Selanjutnya, yaitu yang kedua, studi etnografi, melakukan observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk memahami perilaku dan nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, analisis wacana, yakni menganalisis bahasa dan wacana yang digunakan dalam masyarakat untuk memahami bagaimana budaya dominan dibentuk dan dipelihara. Selanjutnya yang keempat, survei dan kuesioner. Menggunakan survei dan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang sikap, nilai, dan perilaku masyarakat. Adapun contoh penerapannya di lembaga pendidikan. Penerapan metode asesmen budaya organisasi di lembaga pendidikan dapat membantu meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, dengan menggunakan metode OCAI, sebuah sekolah dapat mengetahui tipe budaya yang dominan di sekolah tersebut. Apakah itu clan, educatory, market, atau hierarki. Dengan mengetahui tipe budaya yang dominan, sekolah dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, dengan menggunakan metode cultural web analysis, sekolah dapat menganalisis elemen-elemen budaya yang ada di sekolah seperti stories, symbols, rituals, routines, control systems, dan power structure. Dengan demikian, sekolah dapat memahami bagaimana budaya organisasi mempengaruhi kinerja dan mencapai tujuan pendidikan. Dalam contoh lain, sebuah universitas dapat menggunakan metode Denizen Organizational Culture Survey untuk mengetahui bagaimana budaya organisasi mempengaruhi kinerja dan mencapai tujuan pendidikan. Dengan mengetahui hasil survei, universitas dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, dengan menggunakan metode McKinsey 7S Framework, universitas dapat menganalisis bagaimana elemen-elemen organisasi mempengaruhi kinerja dan mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, universitas dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif masyarakat. Dengan menggunakan metode-metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi budaya dominan dan memahami bagaimana budaya tersebut mempengaruhi masyarakat.
Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Anda dalam menyaksikan video presentasi kami tentang metode asesmen budaya organisasi. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang pentingnya budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja lembaga pendidikan atau organisasi lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kesuksesan kepada kita semua dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.